seperti ini apakah bisa dikatakan bagian dari penyadaran? Artinya hari ini ekonomi Kukar itu Pak sangat tergantung kepada sumber daya alam. Mentransformasi budaya, culture transformation itu penting. Kita harus punya benteng di sini, harus punya peran di sini. Jangan sampai nantinya peran-peran kita ini diambil orang. Ya, khusus untuk anak SMK itu yang bisa masuk di IKN nanti, terutama untuk kerja itu hanya sekitar 5%. Cuma bagi teman-teman guru ada sih yang apatis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Su Suparno dan Bu Su Iman. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Dan malam ini temanya adalah muda, kreatif, inovatif, dan berbudaya. Nah, kaitannya dengan kegiatan di sini tentunya tadi ada adik-adik dari sekolah, tentunya ada siswa-siswi dari Bu Su Iman tadi luar biasa, ada tari jaranan dan event. Nah, ke Bu Su Iman dulu. Kaitannya dengan kegiatan di sekolah SDN 10 Tenggarong dengan ekstrakurikuler tadi, ya, apa sih yang ingin diberikan kepada siswa dan untuk apa nih Pak Bu Su Iman? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari sekolah kami komitmen untuk menghidupkan kesenian-kesenian yang berkaitan dengan seni budaya, itu berkaitan dengan P5 ya, P5 dari sekolah. Iya. Jadi ada berapa, sebenarnya bukan sekolah kami aja ini, seluruh sekolah sudah melaksanakan itu. Tadi sudah bincang-bincang dengan Ibu Kasih, itu ke depannya dibikin satu surat untuk undangan. Jadi ya anak-anak ini kan kepinginnya latihan tampilan kan begitu. Makanya dengan adanya tempat ini ya kami sangat-sangat bersyukur. Jadi tersalurkan bakat anak-anak, dan anak-anak sendiri saya kira dengan motivasi ini seluruhnya lah untuk anak yang dari Tenggarong ini dengan kegiatan titik nol ini. Ya saya bilang pernah ngomong sama Mas Bang kemarin, pokoknya gas terus kegiatan ini karena kita banyak di sini seni-seni yang belum ditampilkan dan mereka menunggu. Jadi ada satu tadi dari teman SD di daerah mana tuh? Lotupu. Nah itu dia nanya begini, ini gimana tampil ini, kita daftar dulu dan sebagainya. Saya bilang ini kita langsung sejak di sini nanti akan dibicarakan baik-baik. Dan untuk pengembangan kami seni budaya yang memang kita dari dasar ini ya sangat-sangat kami harapkan seperti peta-peta seperti ini. Saya kira itu dulu. Iya, kalau dari orang tua siswa sendiri itu ada usulan atau memang program sekolah nih kegiatan ekskul untuk tari tradisi? Saling sinergi aja, ya. Artinya orang tua sendiri itu mendukungnya 100%. Mereka percaya penuh dengan sekolah untuk anak-anak mereka ini diberikan ekskul dari sekolah, kemudian dikemas dengan rupa. Sampai saat ini dengan orang tua tidak kendala, berjalan dengan baik. Iya. Terus kemudian kaitannya dengan biaya ditanggung sekolah atau seperti apa nih Bu Su? Itu karena teman-teman dari SD ini ya kalau memang itu tetap kita anggarkan di kesiswaan untuk kegiatan ekstrakurikuler ya. Selebihnya itu teman-teman guru yang partisipasinya banyak sama orang tua murid ya. Iya. Jadi sebagian dari swadaya ya. Swadaya. Luar biasa. Jadi semangat dari siswada, orang tua juga mendukung, sekolah dan guru. Iya. Artinya semua pihak terlibat ya. Iya. Luar biasa Bu Su. Terima kasih Bu Su. Iya. Ke Bu Su Suparno nih. Oke, berkaitan dengan pendidikan nih tentunya kreativitas ya. Adik-adik kita nanti calon generasi muda yang nantinya juga memimpin daerah ini. Apa sih yang Bu Su Suparno baca dari kegiatan ini sehingga nantinya juga berdampak positif terhadap masa depan anak-anak? Gimana Pak?
Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, Mas Hardi. Kita sebetulnya sudah bergerak ya sebelum pandemi. Saat pandemi pun kita juga bergerak ya. Jadi pergerakan itu menjadikan bahwa masih ada ya anak-anak muda yang memang masih punya hati nurani ya untuk mengembangkan budaya yang ada terutama di Kutai Kartanegara. Karena apa? Kalau generasi muda ini sudah stuck, sudah stop, ya, ini bahaya banget. Ya. Makanya tadi Mas Imam sudah mengatakan bahwa di kurikulum Merdeka itu ada P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya memang ada kaitannya dengan project ya, project yang di sana itu apa ya? Basisnya itu lingkungan, basicnya ya lingkungan. Bahkan di sekolah kami kemarin P5-nya itu mengambil ketika erau ya. Jadi langsung itu ya apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak muluk-muluk misalnya mengambil yang lagi, tidak, karena di profil pelajar Pancasila itu memang betul-betul siswa dihadapkan dengan lingkungannya biar mereka mengenal, biar mereka sampai bisa mengembangkan atau melestarikan ya budaya itu. Makanya kalau ini dimulai Mas ya, dimulai dari PAUD ya. Ini kan per semester ini Mas. Jadi ada anggarannya di situ, memang ada P5 itu ada anggarannya. Jadi ini nanti akan apa ya? Anak-anak ini akan mewujudkan karya. Ada karyanya. Jadi tidak hanya cuman latihan saja, pengetahuan, keterampilan, tapi endingnya itu ada karya yang dihasilkan lagi dari penguatan project profil ya, dari P5 itu. Seperti itu. Jadi tidak cuman latihan saja ya, tapi mereka nanti ada praktek, ada karyanya. Kalau misalnya memang itu bentuknya tari atau mungkin membuat barang-barang kerajinan yang memang ada kaitannya dengan daerah, karena ini kan kaitannya dengan daerah masing-masing. Jadi siswa itu paling tidak dia mengenal, ya, dia juga mempelajari, dia juga ikut nanti diarahkan untuk melestarikan. Jangan sampai budaya, apakah itu dalam bentuk tarian, apakah itu dalam bentuk karya seni, atau dalam itu makanan, itu kalau bisa terus dilestarikan seperti itu. Jadi di P5 itu sangat-sangat kuat. Kalau ini nanti bisa berjalan terus ya, mudah-mudahan nanti ganti presiden, ganti menteri, jangan sampai ganti Mas. Yeah. Karena kurikulum Merdeka ini baru jalan 2 tahun kan. Kalau misalnya nanti tiba-tiba nanti pas April ganti presiden terus ganti lagi, nih kacau balau seperti itu. Ya, kalau kita melihat dari ekstrakurikuler P5, kemudian ada nilai juga akademik. Mas, mohon maaf, bukan ekstra, kokurikuler ini. Kokurikuler. Ini pelajaran, iya, pelajaran. Ya. Oh, pelajaran. gitu ya. Jadi kalau di tempat saya khusus hari Jumat itu untuk P5-nya. Untuk P5-nya ya. Iya. Nah, kalau kita melihat persentase dari akademik kokurikuler ini dengan akademik mata pelajaran yang lain, berapa persennya? Kan untuk P5 ini kan semua pelajaran ada. Sambil contoh, saya sebagai guru bahasa Indonesia, anak-anak saya ajar membuat puisi, nanti puisi itu dibuat lirik lagu. Ada hasilnya. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, tapi nanti semua pelajaran itu ada P5-nya. Ya. Seperti itu. Jadi aplikasi prakteknya ya. Betul. Oh, jadi ada karyanya. Ada karyanya. Iya. Kalau anak jurusan boga, tata boga, mereka harus bisa bukan hanya merencanakan, tapi dia harus bisa membuat produk dari apa yang sudah direncanakan. Kalau dari penilaian itu sendiri ya? Iya, ada nilainya. Oh, Memang di rapor ada. P5 ada ya Mas ya? Iya, ada. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita nih. Kita sebagai orang tua mungkin banyak yang belum ngerti nih. Atau katakanlah kurikulum Merdeka ini kan hal yang baru ya. Yang kelas 10 11 sudah tahu Mas. Sudah tahu ya? Kalau SLTA kelas 10 11, kalau SD kelas 2 dan kelas 5. Sudah mulai ya? Sudah, iya. Oh, berarti memang sejak iya, ini ya? Iya. Iya, lanjut terus seperti itu. Ya, Pak Parno. Kemudian ke Pak Parno dulu. Apa sih yang ingin dicapai dari pendidikan kurikulum itu sehingga siswa-siswi ini bisa dapat memahami apa sebenarnya tujuan? Sebetulnya di kurikulum Merdeka ini memang betul-betul bahwa anak-anak itu bukan hanya kuat di pengetahuan Mas, bukan hanya kuat di keterampilan, tapi di karakternya juga harus dihadirkan di situ gitu ya. Jadi komprehensif, komplit sebetulnya. Kalau misalnya kurikulum Merdeka ini nanti jalan terus
Apalagi situ kan sebenarnya belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi itu dengan orang tua di rumah juga anak-anak bisa belajar, bisa jadi gurunya orang tua seperti itu. Jadi harapannya memang di kurikulum ini bisa langsung diaplikasikan di lingkungan sekitar. Betul gitu. itu, betul sekali. Apa yang didapatkan di sekolah juga diaplikasikan di masyarakat. Karena gitu. kurikulumnya dinamis, Mas, tidak stuck, tidak stop di situ, di buku itu tidak, tapi paling tidak harus terimplementasi dengan kondisi di sekitar kita, gitu ya. Kalau misalnya di Kutai Kartanegara yang kental dengan misalnya tari Kutai ya Mas ya, tari Jepen gitu ya. Nanti tari Jepen itu dasarnya ada, pengembangannya ada, hasil akhirnya juga ada, seperti itu. Luar biasa. Ke Bu Iman dulu. Ini selain dari tari yang dua tadi, dari jaranan sama apa namanya tari Jepen, ada lagi nggak kurikulernya di SD itu? Ada Om, banyak Om. Ada berapa tari itu, termasuk tari Dayak Modang, kemudian Barong Jaranan, kemudian tari lupa namanya, yang jelas ada. Jadi apa yang Pak Warno tadi namanya filmnya itu ya harus dipraktekkan. Kemudian di situ akan ditampilkan di satu pentas, gitu ya, penilaian. Ya saya tambahkan saja untuk tata boga jadi seperti bikin kayak meluhu itu kan identik dengan kasiaunya ya. Yang mereka bikin tapai, bikin makan-makan. Itu anak-anak semua. Nanti kita bikin bazar mini. Diundanglah pengawas kemudian pendidikan. Gitu. Ya, jadi nanti mudah-mudahan nanti bisa juga diadakan kegiatan seni serentak itu keren juga mungkin. Oh gitu ya. Kemudian di tempat terbuka ini juga beda dong kalau tampil di sekolahan dengan di ruang terbuka gini mungkin lebih ada apa ya, apresiasi dari masyarakat secara umum. Ya. Kemudian ke Bu Iman lagi. Bu Su, kegiatan ini kan baru jalan 2 bulan lah katakanlah di sini. Kira-kira nih harapan untuk tempat ini seperti apa nih? Apakah ada yang kurang lebih seperti apa mungkin saran-sarannya? Kalau ini saran saja. Ya, sebenarnya dikondisikan sedemikian rupa. Kemudian di sini pentas katakanlah permanen ya, dibikin. Ini level ya kita nak boleh gangguin ya kan. Tapi kalau kita pasang level satu tingkat lagi untuk itulah. Jadi kelihatan kemudian di jalan ini seperti kemarin sempat kan ditutup waktu kita buka tutup sana. Ini tetap bebas jalan bebasnya. Di sini kan ada kuliner nih. Maunya kita kuliner. Ya mereka kontribusi juga dengan kegiatan titik nol ini. Jadi ya kita punyalah ikon ini titik nol ini, jangan kota lain ya Pendopo Lawas dan sebagainya, Tegaru masih punya. Saya kira kedepannya saran saya itu, jadi kuliner khusus lah kuliner kita di Kutai itu kira-kira. Ya baik, kita tunggu sebentar dulu, ada narasumber datang beliaunya. Mohon izin ke Busu Panglima Muda Sabran SE MSI, kami silakan. Ya, ada narasumber lagi satu, Busu Dery, kami silakan. Ya, apa kabar segalanya nih? Baik ya. Alhamdulillah nih kembali ke awal materi tadi, temanya tentang muda, kreatif, inovatif, dan berbudaya. Ke Busu Sabran. Sebagai akademisi tentunya banyak pengalaman ya anak-anak muda yang saat ini. Apa sih sebenarnya yang diharapkan bahasa berbudaya tadi untuk anak muda bagi daerah ini menurut Busu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Saya malam ini senang hati saya Pak bisa bertemu dengan kawan dari sana. Yeah. Ya, hari ini ada yang makan, ada yang bersenang-senang di malam minggu di Tenggarong yang kami cintai. Amin. Ya, kaitan dengan pertanyaan tadi Pak, saya sebenarnya sudah mengolahkan semacam konsep pemikiran kaitan dengan muda, kreatif, inovatif, dan berbudaya.
Mungkin saya izin Pak ya, saya mencoba saya gabung aja bahasa Kutai, bahasa Indonesia. Berkaitan dengan kreatif, inovatif, inovasi itu kalau coba kita mereview Pak terkait dengan kondisi kekinian, memang dari sisi penduduk misalnya Indonesia itu kan sudah di angka 275-77 juta orang. Kemudian tarik lagi ke bawah Pak, Kukar itu posisi penduduknya berjumlah 738.189. Terus dipecah lagi Pak jadi dua kriteria, perempuan orang bini dengan orang laki. Itu ternyata yang paling banyak itu adalah orang laki Pak. Orang laki itu di posisi 52%, kemudian yang bebinian itu 45%. Nah, coba kita melihat lagi Pak kondisi kekinian misalnya. Hari ini kan 2024 Agustus itu IKN udah pindah Pak. Udah pindah ke PPU dan ada 3 kecamatan itu yang masuk ke IKN ya. Otorita IKN. Nah, sementara kita hari ini itu kalau kita lihat Pak, posisi distribusi PDRB kita itu hampir di angka 70% itu di pertambangan dan penggalian. Artinya hari ini ekonomi Kukar itu Pak sangat tergantung kepada sumber daya alam. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi Pak, sumbangsih perdagangan itu masih kecil. Artinya kalau kita turut lagi dari sisi nasional, produk domestik bruto itu yang paling besar itu adalah di sisi konsumsi. Misalnya kaitan dengan UMKM. Nah, Kukar itu Pak masih sangat bergantung kepada minyak. Artinya di situ ada problematika penting Pak. Hari ini Odah Etam itu masih sangat tergantung yang namanya pada sumber daya alam. Sumber daya alam kita itu ternyata bukan sumber daya alam yang terbarukan, tapi sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, kalau 2024 hari ini kan angka APBD kita tuh tembus di angka 13 triliun. Nah, nanti kalau pecah lagi Pak, jadi 3 kecamatan tuh masuk ke IKN, berarti automatically Samboja, Muara Jawa, sebagian Loajanan dan sebagian Loak Hulu, itu berarti kan kita akan mengalami destruksi kaitan dengan sumber daya alam terutama dari bagi hasil. Nah, pertanyaan tentang sekarang Pak, mau dikemanakan Odah Etam? Ada potensi sebenarnya yang bisa kita lihat Pak terkait dengan inovasi kreativitas itu sebenarnya kaitan dengan local genius atau yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal kita ini belum bisa bergerak secara maksimal Pak. Artinya itu masih parsial. Nah, apa dan bagaimana caranya untuk mendorong supaya SDM kita itu bisa meningkat Pak? Saya mohon maaf, kebetulan saya program S3 saya itu di Kota Malang. Malang itu memang penguatannya Pak dari sisi destinasi. Destinasi apa? Orang sekolah nyambil ke wisata nyambil sekolah. Nah, ini yang mesti harus dipikirkan ke depan Pak. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas, inovasi, kemudian budaya Etam supaya generasi muda itu bisa bangkit. Nah, saya melihat kemarin misalnya di Ekrab misalnya. Kebetulan saya juga kemarin melakukan prosesi sebagai beberapa mengkritisi kaitan dengan beberapa hal. Nah, sebenarnya potensi itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya, itu tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab siapa? Ketika turun pendapatan daerah yang namanya dana bagi hasil, pertanyaan sekarang dari sisi mana Kukar itu akan mendapatkan pendapatan yang hari ini udah besar Pak? Pertanyaan besar. Nah, sehingga ada satu lompatan penting, ada namanya transformasi, ada namanya akselerasi. Karena kalau ini kita hanya berpikir masih parsial Pak, nggak mungkin. Hanya, mohon maaf, pemerintah yang mikir, tapi masyarakat juga berpikir Pak, merubah budaya, mentransformasi budaya, culture transformation itu penting. Karena berkaitan itu semua akan nanti berdampak kepada masyarakat kita.
Dan nanti mohon maaf Pak, 1,5 juta orang akan datang di Kalimantan Timur. Artinya ada orang baru, newcomer, persaingan kerja, persaingan sebagainya. Nah ini kan jadi tantangan Pak. Nah bagaimana kita menjawabnya? Nah kebetulan saya itu di Sempekat Korowan Kutai mengajak, mengelaborasi, mentransformasi kawan-kawan bahwa hari ini banyak orang-orang lokal, mohon maaf seperti kawan-kawan di hulu, di tengah, di hilir, itu kan masih apa yang akan saya buat ke depan? Apa yang akan saya lakukan ke depan? Bagaimana tentang hidup saya ke depan? Sementara tantangan itu ada di hadapan Pak, ada di hadapan. Nah oleh karena itu kita berharap banyak kolaborasi, kemudian transformasi itu dilakukan. Bukan hanya saya bilang no action talk only, banyak cara Pak. Nah sekarang yang paling penting adalah sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, bagaimana melihat realita yang pada saat ini. Nah sehingga hari ini misalnya saya datang sini Pak, itu punya sense, punya perasaan. Artinya orang-orang Kutai, orang-orang Kukar, orang-orang tanah Kutai itu sudah mulai memberikan respon positif. Artinya hari ini sudah sadar Pak, tidak jadi pegawai negeri ini bisa lagi kan, bersaing Pak luar biasa. Kalau zaman kita kan Pak, itu pekerjaan dari kita. Tapi kalau sekarang, mereka harus bersaing Pak. Nah, sehingga lompatan-lompatan pikiran ini yang ingin saya sampaikan, walaupun ini mungkin kawan-kawan di sana mungkin ada sambil makan, minum, ayo kita berpikir bersama Pak. Karena wayahnya lah etam, itu dari etam, oleh etam, dan untuk etam. Nah, ini makanya pemikiran ini harus nanti masuk ke perguruan tinggi, masuk ke pemerintah daerah, masuk ke pelaku seni, Pak, pelaku ekrab dan sebagainya. Karena tantangan, masalah itu udah ada di hadapan. Dia bisa menghindar Pak, tidak bisa menghindar. Kalau menghindar ya kita akan tergerus oleh perubahan zaman, kedatangan ibu kota. Nah itu kira-kira apa lontaran pikiran saya yang saya sampaikan juga di forum-forum lain Pak. Kemudian juga saya kebetulan sebagai dosen itu memberikan ruang bagi perubahan-perubahan penting untuk mendorong perubahan sumber daya manusia di Kukar. Kemujuran Pak, itu banyak orang-orang hitam yang hari mungkin kawan-kawan di hulu yang nanti pasti mendapatkan dampak dari perubahan itu. Ya, perubahan itu Pak. Dan perubahan itu ya kalau tidak etam, perubahan itu nanti akan menggerus yang akan melakukan posisi itu. Kalau tidak etam mengalami seperti itu. Nah, kira-kira itu Pak, satu lompatan pikiran yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk berpikir bersama, bertindak bersama, memutuskan bersama. Sehingga anak cucu etam ke depan itu tidak mengalami hal-hal yang mohon maaf Pak, seperti di DKI itu kawan-kawan Betawi itu ke pinggiran apa sebagainya. Nah ini kira-kira mudah-mudahan pikiran-pikiran kami dari Sempekat itu bisa memberikan apa ya, semacam inspiring kata orang hulu, inspiring dan menjadi penguatan itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah kira-kira itu mudah-mudahan ada respon dari kawan-kawan dari kawan di sana untuk membuat semacam step pemikiran penting buat perubahan-perubahan penting buat daerah etam yang etam cintai. Mungkin sementara itu Pak kaitan dengan semacam lontaran pikiran, kemudian gagasan yang mungkin bisa dijadikan sebagai dasar kita. Hari ini kan satu nilai tawar. Kawan-kawan di Dinas Pendidikan Kebudayaan itu memberikan tawaran gitu loh. Ini kan satu situasi yang bisa diberikan ruang kepada masyarakat lokal. Ya. Nah, itu kira-kira. Ya, Sekira itu Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Su Sabran dulu. Kemudian di ruang terbuka ini adalah bagian kegiatan yang salah satunya ya, ada inovasi di sini, kemudian kreativitas yang tetap menampilkan kebudayaan etam Sorang. Jadi ada penampilan ada etam. Kemudian ada guru pendidik dari sekolah dasar, kemudian SMK. Artinya di sini sudah mulai bergerak. Nah, pendapat Bu Su nih tentang kegiatan ini. Apa yang selanjutnya yang harus dilakukan, yang sehingga nanti bisa mencapai kata poin kesejahteraan. Dalam arti kita juga berbicara ekonomi kreatifnya. Seperti apa pandangannya Bu Su? Ya, ini kan satu lompatan penting Pak yang saya lihat. Nah bagaimana caranya? Ini poin-poin seperti ini jangan sampai dibiarkan. Harus dilakukan posisi kerjasama yang lebih kuat. Jadi teamworknya lebih bagus lagi Pak. Misalnya mohon maaf,
kawan-kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nanti berelaborasi dengan yang lain, termasuk dengan kawan-kawan di pelaku bisnis, kemudian pelaku seni dan seterusnya. Karena yang saya lihat Pak, ketika bicara tentang ekonomi kreatif, ternyata kawan-kawan hitam itu banyak yang pintar, banyak yang hebat. Masa itu Pak, ada yang sampai kemana sebagainya, bahkan ada yang sampai membuat satu usaha dan seterusnya gitu. Nah ruang itu sebenarnya ada gitu. Nah tinggal sekarang konsep itu bagaimana kita bisa mewujudkannya. Nah oleh karena itu tanggung jawab ini saya katakan bukan tanggung jawab hanya satu orang saja, satu OPD saja atau satu kelompok saja, semua adalah tugas kita bersama Pak. Ya, terima kasih Bu Su. Ditahan dulu, nanti ke Bu Su Dery. Bu Su Dery, bagaimana pendapat Bu Su tentang apa yang disampaikan beliau tentang pandangan dan pemikiran bahwa ini harus terus berlanjut. Nah, pada saat berjalan ini masih banyak hal yang perlu keterlibatan semua pihak dan lebih lagi dimaksimalkan. Pendapatnya Bu Su. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Panglima Muda Sepekat Rangkutai, yang saya hormati rekan-rekan saya Mas Imam dan Mas Suparno ya. Oke, Mas Andi juga. Tadi yang disampaikan saudara saya Dr. Sabran, beliau juga selaku Panglima Muda di Kepulauan Kutai. Apa yang disampaikan tadi, menurut saya ya harapannya ke depan seperti itulah nantinya. Ya kita ini bagaimana inovasi kita, kreativitas kita, ya khususnya di tempat kita, wadah kita ini memang harus menjadi sasaran utama pokok kita seperti itu nantinya. Karena ke depan kita akan menghadapi IKN, kita harus punya benteng di sini, harus punya peran di sini. Jangan sampai nantinya peran-peran kita ini diambil orang seperti itu. Ya, yang jelas untuk kegiatan ekspresi budaya ini kita terus tetap laksanakan, ya. Walaupun berbagai mungkin kekurangan atau hal-hal mungkin yang memang perlu kita bercatatan, tapi ya ini memang harus menjadi tugas kita bersama-sama. Mungkin bukan hanya dari kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi yang dari komunitas pun sendiri bisa memberikan masukan seperti apa ke depannya agar ekspresi budaya ya ke depan ini menjadi sebagai ujung tombak nantinya ya untuk daerah kita ini, khususnya kita negara ini. Seperti itu. Terima kasih. Artinya terus melakukan perbaikan kemudian penjemuran lagi. Terima kasih Bu Su. Ke Bapak Bu Su Suparno, mohon maaf. Bu Su Suparno kaitannya dengan pandangan dunia pendidikan di anak-anak SMK. Melihat kenyataan sebentar lagi IKN 17 Agustus sudah upacara di Ibu Kota Negara. Nih, siap atau tidak nih dari kacamata Bu Su Suparno, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Panglima Muda, ternyata kita ketemu di sini. Iya, alhamdulillah ya, kita bisa ini memberikan urun rembuk kita ya. Jadi apa-apa yang mungkin bisa kita sampaikan untuk daerah Etam sendiri. Jadi pertama terima kasih ini Tuan Muda Panglima Muda sudah menyampaikan informasi yang luar biasa tadi, karena saya rasa itu konteks kita sekarang ya, yang memang harus kita sambut ya, kita tidak bisa kalau misalnya itu kita tunda-tunda ya, karena kalau ditunda kita akan tereliminasi oleh kondisi alam nanti ya, seperti itu. Makanya konteks itu harus segera kita sambut dengan baik dan harus juga ya kita, karena masyarakat kota itu punya karakteristik yang unik ya, punya daerah juga yang luas, jadi kita punya, kalau bisa dikatakan ada bonus demografi yang bisa untuk menyambut itu. Nah, berkaitan dengan siswa-siswa SMK, kalau saya mengatakan tidak siap, tapi kalau mengatakan siap, kira-kira nanti bisa sempurna apa tidak di sana. Tapi yang jelas 2022 kemarin 2023
kemarin kebetulan saya juga menjadi narasumber ya di kegiatan IKN di Hotel Grand Bumi Senior. Waktu itu ada Pak Thomas Putih ya, otorita IKN, ada Profesor Nunu juga. Beliau mengatakan bahwa khusus itu ya, khusus untuk anak SMK itu yang bisa masuk di IKN nanti, terutama untuk kerja itu hanya sekitar 5%. Jadi saya waktu itu kaget. Jadi saya mohon Pak Thomas klarifikasi dulu 5% ini dari kenapa gitu ya. Nah ternyata beliau tidak mengatakan anak Kaltim itu bukan bodoh, anak Kaltim itu bukan goblok, tapi ini belum tersertifikasi dengan seperti lulusan SMK di luar sana gitu ya, di luar Kaltim ya. Sekarang sudah dilaksanakan sertifikasi untuk anak-anak SMK sesuai dengan jurusannya masing-masing. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa diterima di sana. Nah berarti kita harus memang tadi inovasinya tadi ya, inovasi untuk menuju ke sana. Tapi kalau misalnya kita hanya diam saja, istilahnya kayak kata dalam tempurung ya, kita tidak bisa masuk di situ. Karena kalau saya sebagai pendidik, sebagai orang Kaltim, ya orang Bukar, SMK itu lulusan SMK 70 sampai 80 bisa masuk di IKN. Karena apa? Ya kita sebagai yang punya daerah ya harus terserap gitu ya. Tapi ada kendala tadi ya, ada kendala tadi bahwa ternyata di Kaltim sebagian besar ya lulusan SMK itu belum tersertifikasi secara profesi. Nah sekarang pelan-pelan tadi, makanya konteks tadi yang disampaikan oleh Panglima Muda tadi betul banget, itu harus segera kita, bukan hanya kita tangkap saja, harus kita cepat kita laksanakan biar apa-apa yang bisa kita laksanakan untuk IKN itu kita harus ada di situ. Jadi tidak sampai nanti di sana orang-orang daerah lain sudah rame-rame di situ, kita baru mulai ya seperti itu. Makanya kalau di komunitas itu kan kita harus komprehensif gitu ya, jangan sampai ada celah ya untuk mengembangkan ini, sehingga apa-apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk menjadi kemakmuran bersama itu harus juga kita kumpul bersama. Makanya orang-orang baik harus segera kumpul ya untuk membicarakan ya ini hal-hal baik tadi, agar IKN itu nanti memang betul-betul diwarnai oleh orang-orang kita. Itu kalau saya Mas. Terima kasih. Siap atau tidak siap? Harus siap. Iya, harus. Terima kasih Bu Suiman nih. Di sekolah dasar adalah ujung tombak dalam hal pendidikan ya. Nah, kaitannya dengan IKN ini, kemudian harus kreatif, inovatif untuk menyongsong, tapi tidak meninggalkan budaya. Sejauh mana sih di pendidikan dasar ini, Bu Suiman? SD, sekolah dasar. Apa yang dikatakan Panglima Muda tadi, tingkat dasar ini belum sampai menjamah, tidak sekarang bicara masalah IKN. Mereka tanya saja, Pak, ikan itu apa? Pak, ikan itu di mana? Pak, betulkah itu istana di bawah? Itu aja pertanyaan karena SD itu. Cuma bagi teman-teman guru, ada sih yang apatis, ada yang aktif, ada. Ini bicara ikan ini jarang terdengar sebenarnya di lingkungan kami ya, khususkan jarang terdengar. Karena kesibukan guru sendiri dengan administrasi dan sebagainya. Cuma apa yang katakan Panglima Muda tadi, suka tidak suka, memang harus berbenah. Apa sampai yang Pak Parno tadi ya suka harus. Kalau enggak ya kita tereliminasi. Ya, jadi saya kira untuk sekolah dasar belumlah masuk yang terlalu kayak sekolah menengah lainnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Suiman. Jadi informasinya ada yang tahu, tidak tahu, bahkan anak-anak nggak paham atau baik itu kayak. Baik, terima kasih. Ke Bu Sabran, Panglima Muda. Berbicara tentang IKN, kemudian nanti ada paling tidak ada pemisahan wilayah ya, sebagian di daerah kita, kemudian berkurangnya PAD kita karena ada pembagian wilayah dan segala macam. Tentunya ini menjadi sebuah problematika yang disampaikan. Nah, berkaitan dengan itu, yang kita harus dorong adalah kreativitas yang nantinya membawa nilai-nilai ekonomi, salah satunya adalah membangkitkan kebudayaan nih. Menurut pandangan Bu Sabran, apa yang harus dilakukan idealnya nih kita sebagai masyarakat? Tadi bahasa tentang destinasi wisata dan lain sebagainya. Pandangannya Bu Su? Ya, saya kira
kita hari ini Pak harus punya peta. Misalnya daerah hulu itu apa sih yang bisa diunggulkan Pak? Jadi melekat dengan budayanya, melekat dengan kearifan lokalnya kan gitu. Termasuk di tengah, termasuk di hilir. Karena kita mengembangkan posisi peningkatan kapasitas Pak. Kalau kita tidak tahu peta, nanti urusannya akan terlalu sulit begitu. Nah, ini yang saya kira nanti harus bekerja sama dengan lembaga kajian, lembaga riset dan seterusnya, sehingga itu nanti posisi tingkat capaian percepatan itu bisa dilakukan. Ya. Nah, salah satu konsep pemikiran yang ingin saya sampaikan adalah kaitan dengan budaya Pak. Budaya itu kan melekat dengan posisi kebiasaan kan Pak ya. Habit gitu kan. Jadi misalnya kenapa hari ini contoh aja ya, agak sedikit jauh lah. Orang-orang Jepang, misalnya orang-orang Korea. Saya bilang pernah ke Korea. Jadi bagaimana mereka bekerja itu memang betul-betul bekerja Pak. Jadi saya katakan dengan begini, dengan kawan-kawan di mahasiswa itu. Jadi kalau hari ini bisa beda kita dengan mereka. Kalau mereka bekerja itu hampir mungkin 24 jam atau bagaimana, atau lebih dari. Kita cuma sekitar 8 jam saja Pak. Nah, ini PR penting yang bisa dilakukan adalah merubah budaya tadi. Budaya kerja, budaya belajar, budaya kreatif dan seterusnya kan itu. Kalau mereka itu konsisten Pak, tidak pernah bahasa itu menyerah dan seterusnya, tidak pernah cepat puas, kemudian tidak cepat pernah mengeluh dan seterusnya. Nah, budaya ini yang membedakan kita nanti dengan yang lain kan gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan Pak, nah tentu ini juga menjadi hal yang penting. Dari mana? Ya mohon maaf, dari keluarga, kemudian dari sekolah, dari masyarakat gitu. Walaupun nanti mohon maaf kita kencang Pak, tapi tidak bisa melakukan posisi perubahan-perubahan penting dari sisi budaya, itu juga mengalami hambatan dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang satu, yang pertama adalah habit tadi Pak. Mengubah habit yang tadinya biasa-biasa saja, naik grade-nya jadi luar biasa. Yang tadi pemalas, naik jadi orang rajin Pak. Yang tadinya dia tidak budaya literasi, jadi budaya literasi. Yang tadinya mengeluh, gak pernah tidak mengeluh. Nah, nanti dengan kekuatan agama, para ulama, kemudian para orang-orang yang memiliki inspire dan seterusnya Pak, untuk mengubah itu kan gitu. Karena kalau kita hanya parsial Pak, itu gak bisa gitu. Karena yang paling penting kalau menurut saya, kenapa hari ini misalnya, mohon maaf ini saya mencontoh misalnya, orang Korea, orang Jepang, itu kan budayanya Pak. Jadi kalau etam kerja tadi sudah cuma etam 10 jam, sudah sampai 24 jam Pak. Itu yang membedakan Pak. Sehingga SDM-nya, kemudian universitasnya Pak, itu universitas yang di level dunia, jadi the world university. Nah itu yang saya kira apapun nanti yang kita lakukan Pak, selagi kita belum mampu mendorong kepada masuk ke inner atau ke dalam diri sumber daya manusia, itu mengalami kesulitan. Nah, sehingga nanti pembelajaran harus lebih transformatif. Jadi misalnya mohon maaf, jadi di SMK misalnya, itu juga harus melakukan mungkin ada semacam the change education system. Jadi bukan hanya dalam bentuk pembelajaran bisa, tapi juga harus dirubah misalnya kaitan base of the curriculum misalnya. Nah ini memang holistik gitu ya, holistik. Karena merubah budaya itu Pak bukan 1-2 hari gitu ya, bertahun-tahun gitu kan, bertahun-tahun. Dan makanya kan itu juga menjadi hal yang pokok ketika hari ini orang sama-sama bicara tentang transformasi, akselerasi gitu. Apa konsepnya? Apa yang akan disandingkan dengan itu semua? Jadi kalau menurut saya adalah hari ini orang-orang yang the best, orang-orang yang hebat itu karena budayanya Pak. Budaya kerja, budaya belajar, budaya makan, disiplin dan seterusnya. Nah itu yang merubah etam. Jadi jangan sampai misalnya jadi petinggi tapi bingannya petinggi hari, kan repot urusannya Pak. Petinggi hari, orang luar tuh biasa bangun subuh Pak, jam 4 subuh, jam 7 sudah bangun dia. Atau petinggi hari Pak. Itu salah satu di antaranya beda etam Pak dengan orang lain. Nah itu yang saya kira konsep penting yang bisa dilakukan. Nah kalau anak-anak muda etam Pak, anak-anak etam hari ini diberikan pembelajaran seperti itu, saya yakin mereka menjadi orang-orang yang jadi hebat di masa depan. Nah dari mana itu? Dari orang tua gitu ya, kemudian dari lingkungan sekitar dan seterusnya. Dan
Saya kemudian ketua RT Pak, jadi tahu persis bagaimana melihat dari posisi kondisi seperti yang saya sampaikan seperti itu. Nah, saya kira itu kreativitas itu kan bagian dari posisi bagaimana merubah budaya Pak. Dari yang biasa-biasa, dari ada lokal produk lokal yang bisa itu dia lakukan. Tapi kalau hanya dia melakukan hanya sekedar biasa-biasa saja Pak, nggak mungkin itu bisa dilakukan kreativitas. Nah juga inovasi nggak sama kan? Inovasi mengubah hal yang baru Pak, hal-hal yang baru. Kalau dia terkunci dengan posisi pemikiran dia Pak, bagaimana dia melakukan inovasi? Nah jadi kalau menurut saya adalah yang paling penting dirubah itu adalah human resources, sumber daya manusia. Dari mana? Ya dari hal yang terkecil Pak. Dari mohon maaf agak sedikit tajam lah, golden age sampai kepada posisi-posisi yang seterusnya. Tapi kalau kita masih tadi disiplinnya kurang, budaya malas, budaya sering negative thinking, ini agak susah. Angin-anginan gitu. Jadi itu Pak ingin saya sampaikan dengan seluruh kawan-kawan di sana semua di sini, perubahan itu kembali kepada kita semua. Kalau mau merubah ya kita semua harus berubah. Ya dari yang kecil, dari kata-kata Abdullah Nastiar itu, dari hal yang kecil, dari saat ini, dan dimulai dari diri sendiri. Itu yang hal konsep penting Pak. Kalau di dalam keluarga dari dari bapak, kalau dari sekolah, dari guru, mohon maaf Pak, dari sistem, sampai hal-hal yang lain. Ya saya kira bapak-bapak sudah tahu lah posisi jawaban itu. Tinggal bagaimana kita ini bisa memberikan poin penting terhadap kondisi pada hari ini. Saya kira gitu Pak, hal yang mungkin pokok yang bisa tambah. Iya, berkaitan tadi human resource ya, atau katakanlah sumber daya manusia. Di Oda Hitam nih mungkin masih rendah lah kalau kita bicara secara keseluruhan. Maksudnya yang disampaikan Pak Parno juga berkaitan dengan SDM. Bagaimana sih membangun sebuah kesadaran nih, self belonging dari masyarakatnya, maksudnya untuk menumbuhkan itu, duduk bersama, kemudian kan nih program dari pemerintah juga tentang kebudayaan ini sudah bertahun-tahun. Nah tapi dari proses itu belum bisa mencapai maksimal hingga saat itu, khususnya di Kukar. Apa nih pandangan Bapak yang salah satunya yang sederhana dilakukan seperti saat ini, seperti ini, apakah bisa dikatakan bagian dari penyadaran? Ada sebuah teori Pak, ada teori kekuasaan. Dari kekuasaan itu ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, orang timur itu adalah orang yang suka melihat posisi dari sisi pemimpin. Ya, makanya kalau di barat Pak itu individual ya. Tapi kalau kita orang ketimuran itu lebih cenderung ke posisi bersamaan. Artinya apa? Itu pasti lihat orang yang tertinggi Pak, pemimpin yang dilihat duluan. Nah, kalau pemimpin itu bisa melakukan perubahan Pak, maka orang-orang di bawah juga akan melakukan perubahan. Jadi sangat sederhana, posisi budaya kita itu memang budaya yang autoritinya, kekuasaannya itu lebih menghormati orang yang di atas. Ya, jadi kalau perubahan itu misalnya dilakukan Pak, harus dimulai dari atas gitu. Atas, apakah dari orang tua, dari penguasa, sampai dengan yang lain kan itu. Jadi anak-anak muda pada saat ini Pak itu lebih cenderung dia mendengar. Nah, kalau misalnya posisi mohon maaf bicara tentang disiplin, itu sudah pembayut, sangat susah. Oh kita melakukan program itu nggak bisa gitu. Tidak bisa memberikan suri teladan yang bagus buat orang lain. Nah ini saya kira menjadi PR penting buat saya juga Pak, buat siapapun gitu loh. Karena memang perubahan penting orang Indonesia itu karena posisi dia ketimuran itu memang lebih melekat kepada menghargai orang yang di atas dia. Jadi teori dan praktek dan itu sudah ada penelitian Pak, penelitian. Nah sehingga dengan demikian pendekatannya adalah pendekatan suri toladan. Pendekatan suri toladan, role model, sehingga nanti bisa memberikan dampak bagi yang lain. Ya mohon maaf aja lah, kalau misalnya di rumah sederhana saja misalnya, mohon maaf bapak-bapak, kita nyuruh sholat misalnya anak kita, tapi kita tidak sholat. Kan repot urusannya Pak. Misalnya suruh disiplin, tapi tidak disiplin gitu loh. Nah transformasi itu yang menurut saya harus dilakukan. Ketika bicara tentang misalnya clean and clear misalnya, itu harus dimulai dari orang-orang yang lebih lagi.
Nah sehingga kalau itu dilakukan Pak, misalnya mohon maaf sekelas Singapura, sekelas Brunei dan seterusnya, itu kan memang pemerintahan yang memang beradaptasi kepada role model tadi gitu. Sehingga bisa mendorong, mempercepat, kemudian bisa mengakselerasi gitu. Karena orang lebih cenderung itu mengcopy paste Pak. Kalau misalnya posisi itu tidak dilakukan, mereka juga untuk apa kan gitu. Mereka juga tidak bisa melakukan kan gitu. Nah ini yang saya kira ya PR saya juga, PR bagi para elit-elit juga yang lain, bahwa masyarakat itu menunggu hal seperti itu kan gitu. Itu saya kira Pak, mohon maaf konsep pemikiran dari saya. Ya, terima kasih Bu Suga. Bu Sudari, yang disampaikan beliau tadi kaitannya dengan habit ya, yang positif sehingga tercipta ya katakanlah perubahan ekonomi kemudian dan sebagainya, ujungnya sejahtera. Hari ini kita melaksanakan kegiatan yang biasanya sepi nih, ada teman-teman penjual dan segala macam. Habit artinya setiap saat, setiap hari. Pandangannya Bu Sudari, apa perlu diadakan setiap hari nih? Ya, mungkin tadi yang disampaikan rekan saya, Dr. Sabar tadi memang ada benar sekali ya. Artinya bagaimana tadi yang disampaikan human resources tadi, artinya sumber daya manusia yang ada di kita ini memang beratnya bukannya lemah, rendah, tapi memang belum maksimal seperti itu. Artinya bagaimana juga di sini tugas kami Dinas Pendidikan Kebudayaan berperan aktif. Artinya bagaimana para komunitas di sini kita berikan pelatihan-pelatihan seperti itu nantinya ya, memberikan sertifikasi kepada pelaku-pelaku budaya ini, jadi ada grade bagi mereka ini untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan budaya. Nah terkait dengan yang untuk kegiatan ini ya memang harapan kita sih inginnya setiap hari seperti itu ya, tapi ya ini juga perlu kita duduk bersama kembali, kami selaku di Dinas Pendidikan Kebudayaan mungkin ada pengaturan ya, karena juga dalam Dinas Pendidikan sendiri ada banyak kegiatan memang yang harus kita laksanakan. Makanya memang harapan kami ke depan kalau memang ini dilaksanakan setiap hari ya kita juga apa salahnya seperti itu ya, tidak masalah artinya, tapi kita juga harus berurung rembuk lagi dengan Pak Kepala Dinas ya, dengan teman-teman yang ada di dinas, bagaimana ini memang kalau memang dilaksanakan setiap hari ya kekuatan fisik kita seperti itu ya, memang seperti itu ya. Harapan kami ini terus berlanjut ya, karena kalau ini tidak lanjutkan saya khawatirnya seperti itu nanti ini kadang-kadang bunyi orang putih itu pasti manuk masih dan ini yang jadi PR kami. Artinya kami berharap ini memang harus terus kita laksanakan supaya jangan sampai hilang, walaupun kami mungkin saya tidak di situ lagi, tapi ini terus berjalan seperti itu ya yang menjadi harapan kami ke depannya, bagaimana kegiatan ekspresi budaya keidaman ini terus tetap laksana seperti itu. Terima kasih. Saya tertarik dengan Panglima Muda ya, Bu Sabran. Kaitannya tadi destinasi wisata yang di desa-desa di Jawa itu bergotong royong. Contoh nih kita bikin spot A gitu ya, masyarakat tuh terlibat semua. Contoh saya punya bambu berapa biji, saya punya ini konsep dibuat, kemudian dan segala macam. Ada sense belonging atau kesadaran diri untuk membuat sesuatu. Nah artinya ketika orang memberikan sesuatu itu berarti itu investasi. Nah ketika nanti ramai dan segala macam, keterlibatan semua itu berarti nanti dia dapat royaltinya lah katakanlah. Dia investasi berupa ini, hitung presentasi pengunjungnya berapa dan segala macam. Ini pandangan dari Bu Sabran sendiri. Bisa nggak kira-kira di sini untuk dibangkitkan kesadarannya kira-kira? Kaitannya kreativitas nih ya. Ya. Saya kan pernah tinggal di Jawa Pak. Saya juga pintar bahasa Jawa Pak, jadi insya Allah saya nggak ada masalah bahasa Jawa. Jadi saya orang Indonesia gitu. Jadi memang beda Pak, saya tahu persis budaya gotong orang-orang Jawa itu kan memang sudah terkait dengan budaya mereka. Ya jadi itu yang memang satu nilai contoh yang bisa kita lakukan ya.
Cuma ini juga kita kembalikan ke kultur kita yang memang itu butuh usaha yang kuat, Pak. Butuh proses yang kuat. Karena kalau berkaitan dengan apa bunyi Pak Daman itu tulungan, Pak, itu kan bahasa dan konsep yang bisa kita ucapkan, tapi bagaimana kita mengikrarkan itu dalam bentuk kerangka nyata kan gitu. Nah, konsep betulungan tadi itu pada intinya adalah bagaimana kita bisa mendorong, kemudian mengetuk densana etam untuk bisa sida itu di orang juga empat serta berpartisipasi. Ya kita bisa paham lah Pak posisi misalnya bagaimana melakukan mengajak dan seterusnya. Saya kemarin terlibat ada penelitian di beberapa desa kelurahan ramah lingkungan. Saya buka saja ada desa A. Ternyata Pak, ada orang etam itu ternyata mampu mendapatkan penilaian terbaik. Karena kebetulan saya sebagai tim penilai. Nah, ternyata orang etam itu Pak juga sama apa yang saya katakan tadi gitu. Ketika leadernya itu konsisten, istiqomah, disiplin, ternyata orang-orang desa itu 4 Pak. 4 kan itu. Nah, cuma kan itu kan tidak terdistribusi ke beberapa daerah yang lain kan. Ya karena mohon maaf Pak, daerah etam ini kan sudah daerah yang multikultur ya. Multikultur, ada kawan-kawan lain dan luar lain apa sebagainya. Sehingga itu yang harus dibilang. Tapi poin penting itu Pak, itu kita mendapatkan. Kenapa hari ini Tanah Kuta itu banyak menerima kerawan desa dari yang lain? Karena memang warisan sejarah, warisan sultan, raja dan seterusnya itu yang memberikan inspirasi buat etam. Ternyata memang orang Kuta itu mudah menyatu, bersatu dan seterusnya kan. Nah cuma kan Sida juga melihat orang-orang yang di sekitar Sida, pemimpin Sida dan seterusnya. Kalau itu diketuk Pak, punya orang jadi, saya yakin bisa dilakukan. Berarti siap ngetuk sekarang ya? Hari kita sama-sama gitu. Ayo, karena kemarin itu kan saya nilai Pak, saya tahu Pak, ternyata warga di desa itu Pak melihat 2 orang teman, 2 orang itu yang memang jadi penggeraknya gitu. Nah ketika penggerak itu konsisten Pak, sudah upar segalanya. Nah itu yang saya kira dari sisi best practice-nya adalah sangat pada intinya orang Kuta itu tidak bergabung. Cuma saya bisa nunggu, ini nggak pakai sahnya gitu. Tapi kalau tadi berkaitan dengan posisi percepatan, nah itu butuh etam usaha bersama-sama. Sehingga kaitan dengan, karena begini Pak, untuk meningkatkan grade itu memang bukan hanya usaha personal ya. Personal. Satu instansi tapi semua ya kan. Tapi segalanya Pak harus rakat. Saya ada juga di perusahaan lain. Saya katakan rakat etam betulungan. Jadi tidak bisa Pak, betulungan itu apapun etam dirakat. Ya kan? Ada desana yang ini jangan diganggu gugat apa sebagainya gitu. Etam tulungi Pak. Jangan sampai dia dan sebagainya gitu. Nah, budaya itu mohon maaf yang pernah saya lihat di kawan-kawan di tanah Jawa. Nah, itu yang bisa dilakukan di copy paste kaitan dengan percepatan budaya perubahan. Karena tadi saya ulang Pak, tidak mungkin budaya kreativitas itu muncul, tidak mungkin budaya inovasi itu hanya parsial gitu loh. Harus dikeromponi Pak. Yang bahasa pada amat itu betulungan yang bisa. Nah itu yang konsep itu yang tinggal bagaimana nanti dirakatkan itu di masyarakat dengan tokoh yang memang jadi tenaga leader yang memang jadi prime leader, sehingga sudah bujur-bujur bisa menjadi penggerak utama kan. Nah ini tugas berat etam segala Pak, tugas etam segala. Nah kalau itu bisa dilakukan saya yakin seperti itu. Nah satu hal penting Pak, penerapan kreativitas inovasi itu ada satu konsep Pak, yaitu disebut dengan konsep kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu kan bahasa kerennya adalah berwira swasta. Nah, itu yang saya kira hari ini harus jadi program jadi fokus program Pak menurut saya. Prioritas lah ya. Prioritas. Yeah. Karena ternyata orang-orang Kuta itu Pak bisa gitu loh. Bisa gitu. Ketika sudah diajak, ditarik, sudah bisa kan gitu. Nah, makanya hari ini kan ketika perubahan-perubahan penting 80-an, 90-an dari orang-orang yang berafiliasi dengan PNS,
kemudian senang dengan budaya darah kaya dan seterusnya. Memang itu diantaranya yang budaya dulu itu berpengaruh. Tapi sekarang begitu terjadi posisi perubahan penting, Pak, ketika ada apalagi hari sudah masuk ke revolusi 5.0, itu kan sudah mengindikasikan. Ternyata anak-anak muda hitam itu, Pak, biasa dan luar biasa kan gitu. Nah, itu yang saya lihat dari sisi kaitan dengan melihat mempercepat kaitan dengan tadi budaya kreativitas. Itu kira-kira konsepnya. Terima kasih Bu Sabran. Namun hitam kesahan semalaman dihabis juga kesahan itu. Baik, karena waktu mudah-mudahan di lain waktu Busu juga bisa hadir lagi untuk memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat segala di sini. Mungkin closing statement-nya dari Busu Iman. Silakan Busu. Satu pesan saya kepada Dinas Pendidikan Khusus bidang budaya. Itu tolong dihidupkan kembali seniman masuk sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Bu Suparno. Iya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Panglima Muda tadi, alhamdulillah kami sudah berkolaborasi ya di sekolah kami mengkaji kurikulum dengan dunia usaha dan industri, dan kami mensinkronkan ya biar link and match itu bisa tercapai. Jadi apa yang menjadi produk kami bisa diterima di dunia usaha dan industri, dan itu sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan ini juga akan memberikan nilai tambah untuk Kutai Kartanegara. Terima kasih. Terima kasih Bu Suparno, luar biasa. Bu Dari. Ya, tadi disampaikan sahabat saya Bung Iman, insya Allah Bung Iman, tahun 2024 ini Gerakan Seniman Masuk Sekolah ada program seperti itu. Ya, insya Allah ini memang sudah kami siapkan di 2024 ini ada program Gerakan Seniman Masuk Sekolah untuk sekolah-sekolah. Ya, itu. Jadi untuk closing statement saya, bagaimana inovasi, kreativitas inovasi ini terus tetap menjadi ujung tombak kita untuk sebagai benteng kita nantinya untuk menghadapi IKN ini. Itu harapan kita semuanya. Artinya bukan hanya dari pemerintah, ya, dari masyarakat pun maupun dari kaum muda sendiri. Bagaimana nantinya kita harus tetap menjaga budaya kita ini yang ada di Kutai Kartanegara ini, seperti itu. Luar biasa Bu Sudiri. Terima kasih. Bu Su, Dr. Sabran. Ya, ada satu kalimat indah, Pak. Jadi perubahan itu bukan dimulai dari sisi mana, tapi dimulai dari kita sendiri. Jika ingin berubah, kita harus berubah. Jadi jangan sampai nanti perubahan itu nanti yang akan melindas kita. Nah, oleh karena itu, untuk pencapaian transformasi dan akselerasi itu, ayo kita bertulungan. Kita bertulungan, Pak, sama-sama, tidak memandang dari sisi mana saja, bahwa Kukar ini tanah Tuhan yang memang milik etam bersama kan gitu. Ayo sama-sama etam bangun, sama-sama etam bersemangat dari kita, dari etam, oleh etam, dan untuk etam. Saya kira demikian kata kunci ya, Pak. Terima kasih Bu Su, luar biasa. Terima kasih segalanya Bu Su Iman, Bu Suparno, Bu Suderi, Bu Su Dr. Sabran. Saya berkesimpulan bahwa muda, kreatif, inovatif, dan berbudaya tidak akan tercapai tanpa adanya kebersamaan, tanpa adanya sebuah gerakan bersama, tanpa adanya gotong royong. Artinya ketika kita mampu melakukan hal-hal di luar dari kemampuan kita, kita butuh orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Menuju Kukar Maju. Saya Hardiwin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.